firman hari ini adalah Pendeta Nias BDMDH. Bersama seluruh majelis jemaat UKSD Gloria Jakarta mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah minggu live streaming hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan turut serta dalam ibadah minggu saat ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman kita untuk melakukan hidup kita. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berdiri. Maaf yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah hari Minggu 12 Juni 2020, kita bersekutu untuk menyaksikan dan mengalami peristiwa indah dan kudus, baptisan kudus dewasa saudari terkasih Puji Asih. Dengan mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita menyambut dalam iman, pengharapan dan kasih. Semoga dia hidup dalam kekuatan percayanya seumur hidupnya. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tadi. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota raja agung kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota raja agung kudus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak menyelamatkan. Kami puji dengan diam di Allah yang besar, bagai bunga riwas hati
kami mengenalnya sumber sukanya abadi di sinar-Mu bergerak. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup yang lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami melayani menerangkan kasih-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari berpasrah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyilah kepada-Mu, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing sebagai berikut. Tetapi kuduskanlah di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 5. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Dari pagi hingga petang. Baik siang maupun malam. Sudah hati kami masih
baik duduk maupun berjalan. Belum hati kami masih tidak yakin kesalahan dan keagungan. Di dalam pergaulan dengan sesama, Demi dan firman kebenaran dengan juga dari masa ke masa, ampunilah kami ya Tuhan. Berilah kami kesempatan untuk menikmati warna indah dan harumnya bunyi cinta. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku berdosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku bukan cari Tuhanku, di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagai berikut. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18b. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya, turun batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah luka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara, pada hari ini dalam kebaktian minggu yang kita ikuti bersama-sama secara live streaming di tempat ini di gereja, kita akan menyaksikan atau kita akan melaksanakan pelaksanaan baptisan kudus dewasa bagi calon baptisan kudus dewasa, yakni Saudari Putih Arsmiati. Kami persilakan untuk mengambil tempat duduk yang telah tersedia. Nasihat dan pernyataan baptisan dewasa. Bagi saudari yang akan dibaptis dewasa, sekarang kamu akan menerima baptisan kudus sebagai tanda dan meterai keselamatan. Bahwa saudari telah menerima dan menyerahkan segenap hidupmu kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit untuk menebus dosa dan menyelamatkan setiap orang percaya. Karena itu adalah wajib bagi kita untuk memperlakukan kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu tanda syukur kita kepadanya. Syukur itu dinyatakan dalam hal taat kepada Allah dalam segala perkara, serta kasih dan pengabdian terhadap sesama manusia dalam setiap segi kehidupan nyata. Saudari telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah salah satu amanat Allah yang memeteraikan perjanjiannya kepada kita.
Karena itu patutlah kita pakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena maksud yang lain atau kepercayaan yang sia-sia. Agar supaya nyata bahwa saudari menghendaki yang demikian, yaitu hendak menyerahkan hidupmu kepada Kristus, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaatnya. Untuk itu kepada saudari Puji Asmiati kami persilakan berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudari dengan sungguh-sungguh akan anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan saudari, dan karena itu saudari memohon untuk dibaptiskan serta menyerahkan hidupmu di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yang kedua, berjanjikah saudari akan setia sampai mati di dalam iman dan pengharapan akan Yesus Kristus, Juru Selamat kita satu-satunya, yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan secara aktif terlibat dalam rencana penyelamatan Allah, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Saudari Puji Asmiati, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong. Salon baptis kudus dewasa, silakan. Jemaat, silakan berdiri. Bagi saudari yang akan menerima baptisan kudus pada saat ini, tunduklah di hadapan Allah dan terimalah baptisannya. Saudari Puji Asmiati, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil engkau adalah setia. Dia juga akan menggenapkan janji-janjinya di seluruh kehidupanmu dalam iman kepadanya. Amin. Bersama-sama puji, kita menyanyikan Saya Mau. ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Tuhan berkati. Puji, terimalah salib, tanda pengorbanan Kristus untuk mengasihi supaya kita hidup oleh kasih-Nya dan menjalankan kasih. Berjuanglah demi kasih sepanjang Tuhan memberkati. Saudari Puji Asmianti, setelah saudari menerima baptisan kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus dengan ini kami menyatakan bahwa saudari dengan resmi ditetapkan sebagai anggota Sidik Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan sekaligus menjadi anggota Sidik Gereja Tuhan yang Kudus dan Am. Saudari Puji Asmianti, kami menjadi Gereja Kristen Sulawesi Tengah selamat. Hari ini sedang menerima pelayanan baptisan kudus dan sekaligus keluarga dari gereja menjadi pendidikan Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menuntun, kunci, membimbing, mengajarkan, menjadi kegunakan Alkitab ini sebagai pedoman dalam hidup. Silakan menghadap. Jemaat, inilah CD baru Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta atas nama Puji Asmiati. Terimalah dia dalam kesatuan iman dan doakanlah agar dia tetap teguh menjalankan tugas kesaksiannya dalam memenuhi tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani dimanapun dia berada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat bersama-sama mengatakan amin. Demikian pelaksanaan baptisan kudus dewasa. Selanjutnya dipersilakan kepada Puji Asmianti dan keluarga untuk menyerahkan persembahan sebelum. Silakan. Puji boleh mengambil tempat. Baik, saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persembahan pujian duet RP Ros Tante. Mengasihi aku, katakan itu di hadapan Dia yang Maha istirahat.
Tapi jangan kepada Tuhan, mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Kasihilah sepenuh hatimu. Terima kasih kepada UFFB. Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Baiklah saudara, kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita. Wahyu pasalnya yang kelima ayat 6 sampai 14. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang 11. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berilah kami hikmat dan kasih-Mu di dalam Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman, supaya kekuatan Allah dan kehendak-Mu yang terdalam dapat sampai di hati kami. Dan terlebih lagi Tuhan, mampu untuk kami wujudkan sebagai praktek hidup sehari-hari di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut firman. Amin. Pembacaan Alkitab dari Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak melihat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu hanya layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sabda Tuhan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang hidup menuruti firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Saudara-saudara, Salam. Shalom. Khususnya saudara-saudara semua keluarga yang beribadah atau mengikuti ibadah live streaming ini di rumah-rumah. Semoga tidak mengurangi semangat beribadah kita, walaupun kita mengikutinya secara online atau secara daring. Saya tahu banyak orang yang mendaftar ingin datang ke tempat ini karena rindu untuk bertemu, tapi kita harus tetap menandaskan dibatasi, tidak boleh. Saudara-saudara, ada yang lebih mereka terpaksa harus mengikuti live streaming ini di mobil atau di luar. Nah, kita berdoa semoga pandemi ini berlalu dan kemudian kalau sudah ditetapkan aman, kita boleh datang untuk berkumpul bersekutu lagi. Tapi selama pandemi ini belum menurun, kita kiranya tetap harus berwaspada, menjaga diri. Puji syukur pada hari ini kita boleh beribadah dan secara khusus menyaksikan pelaksanaan baptisan kudus dewasa bagi saudari Puji Asmiati. Karena itu pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat kepada saudari Puji. Ini bukan cuma sekedar peristiwa biasa atau sekedar peristiwa lahiria, tapi ini adalah peristiwa kudus. Dan karena itu juga selamat buat Ibu Baptis, Ibu Romti Wiwi, Mama Julio. Dan tentu kalau sudah jadi Ibu Baptis, maka Bapak Julio akan menjadi Bapak Baptis juga. Ya, tujuan daripada Ibu Baptis ini sebagai penasihat, sebagai saksi sebenarnya untuk ikut mendorong dan juga menasihati Puji dalam perjalanan hidup selanjutnya. Yang mengharukan bagi saya, tentu selamat juga buat Sondak ya atas peristiwa ini. Yang mengharukan bagi saya kehadiran Bapak dari saudari Puji, Bapak Sukemi. Saya belajar dari Bapak untuk peristiwa ini. Bapak Sukemi bagi saya tidak mudah untuk menerima orang masuk. Karena itu setiap orang yang masuk itu saya ajak bicara panjang lebar untuk saya mengetahui maksudnya betul atau tidak. Sebab kalau orang mungkin mencari supaya menambah jumlah, bagi saya bukan itu yang utama. Sebab yang paling penting bagi kami adalah bagaimana ini dijalani dalam kesungguh-sungguhan hati. Dan ada sebuah percakapan dalam bimbingan online, tentu juga kami pernah berjumpa dalam pertemuan langsung di Depok beberapa waktu yang lalu. Kami memahami dan kemudian yakin bahwa Puji menyatakan kesiapannya yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Puji, jalan ini bukan jalan biasa. Seperti yang tadi kami tekankan waktu menyerahkan simbol salib. Salib itu lambang pengorbanan Kristus. Dia mengasihi manusia walaupun kita berdosa. Dia mengasihi manusia yang tetap memberontak kepada Allah. Tapi dia membuktikan kasih Allah bahwa meskipun manusia berdosa, kasihnya tidak urung, tidak berkurang. Karena itu di dalam salah satu ayat dikatakan, Allah menebus kita melalui Yesus Kristus ketika kita masih berdosa, bukan setelah kita menjadi baik, bukan setelah kita menjadi sempurna. Dengan demikian harapan kami, harapan majelis dan tentu harapan jemaat, pastilah juga harapan ayah terkasih, Puji akan menjalani ini sebagai suatu kehidupan kasih. Saya selalu mengatakan kepada Puji bahwa ini terjadi ada suatu proses peralihan yang bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Tapi jangan lalu kemudian membenci agama sebelumnya. Saya selalu tekankan itu. Dan jangan lalu menjauh dari siapa-siapa. Kasihi orang tuamu dengan sesungguh-sungguhnya. Karena kasih Kristus itu adalah kasih yang dalam. Kami sendiri walaupun saya sebagai pendeta belum bisa mengatakan saya sudah menjalankan kasih. Terus belajar. Meskipun ada penganiayaan, ada hambatan, ada hinaan, kami selalu diajarkan untuk tetap mengasihi. Sebab ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia kemudian dinista, bahkan juga diejek, diolok-olok. Dia kemudian menyampaikan sebuah doa yang bagi kami adalah doa ajaib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi seluruh hidup Yesus menjadi patron bagi kita untuk menjalankan kasih. Kalau kita ingin menyatakan kasih bagi kita orang Kristen,
Yesuslah jalannya. Karena itu dia mengatakan akulah jalan, yaitu jalan untuk menjalankan kasih. Akulah kebenaran, bagaimana kasih itu dinyatakan total. Bukan cuma sampai 75%, 90%, tapi sampai mengorbankan dirinya justru untuk menolong manusia yang tetap berkeras hati untuk menolak kasih Allah. Itulah kemudian menjadi contoh kita untuk mewujudkan kasih. Jadi kalau nanti Puji mengalami hambatan, di kantor mungkin mengalami tekanan, kasih ini akan menjadi kekuatan kita untuk mengatakan, saya tetap mengabdi, saya tetap bekerja, saya tetap mengasihi si A atau si B, apapun sikap mereka. Ini berat. Saya sendiri waktu diajak, ketika mau diurapi jadi pendeta, bergumul dengan suami. Tapi puji Tuhan bahwa tahap demi tahap kita belajar. Kita belajar bersama-sama untuk menjalankan kasih. Dan karena kasih itu sempurna di dalam diri Tuhan Yesus, maka dia dimuliakan oleh Allah Bapa di surga. Itulah sebabnya dalam penglihatan Yohanes, ini penglihatan tentang apa yang akan terjadi nanti. Jadi Yohanes sudah menyaksikan apa yang nanti akan terjadi. Yaitu ketika dia melihat sesuatu di masa yang akan datang, di surga, di sana dia melihat anak domba Allah yang tersembelih sebagai kiasan anak domba yang telah disalibkan. Di situ ada 4 makhluk. 4 makhluk ini mau menggambarkan malaikat-malaikat tertinggi. Lalu di sebelahnya yang lain ada 24 tua-tua. Itu simbol daripada orang-orang kudus. Ya, tentu kata 4, 24 nanti ada angka 7, bukan bilangan biasa, harus dimengerti sebagai bilangan harafiah. Itu lambang-lambang dalam tradisi Ibrani mengenai orang-orang yang diangkat dalam kesempurnaan. Nah, kesempurnaan yang paling tinggi itu lambangnya angka 7. Yaitu ketika anak domba yang disembelih itu bermata 7, lalu kemudian bertanduk 7. Di sana dikatakan ini menggambarkan bahwa 7 itu melambangkan 7 roh yang akan dilepas ke seluruh muka bumi untuk melaksanakan karya Allah ataupun akan melaksanakan tindakan Allah. Bukan berarti ada 7 roh kudus, bukan. Sekali lagi, angka 7 itu adalah simbol kesempurnaan dalam tradisi Ibrani. Nah, artinya roh kudus itu adalah roh yang sempurna. Kemudian angka 4 itu mau mengatakan posisi yang kokoh kuat. Lalu 24 itu adalah suatu bilangan yang menggambarkan banyaknya orang. Jadi sekali lagi angka 424 dan terlebih lagi 7 bukan dipahami secara harafiah sebagai bilangan 4, sebagai bilangan 24 atau sebagai bilangan 7. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Intinya adalah begini. Yesus dimuliakan di dalam surga kekal. Ketika itu orang menyampaikan puji-pujiannya, menyeru kepada Yesus yang sudah dimuliakan dalam kesempurnaan. Para tua-tua tersungkur dan memuji Dia. Saudara-saudara, dengan itu saya mau mengatakan bahwa Yesus dimuliakan sebab dalam hidupnya, dalam dirinya, kasih Allah sempurna. Ketika dia mengakhiri hidupnya di kayu salib, dia menyampaikan sebuah doa, bukan doa kegeraman, bukan doa marah-marah, bukan doa mencela orang, bukan doa mengumpat, melainkan doa penuh kasih. Inilah puji yang hendak kita jalankan. Semoga puji tambah, dan saya yakin ketika puji menyatakan kesediaan dan saya melihat bersama-sama teman majelis, ini bukan kesediaan biasa. Ini lahir dari hati Tuhan. Jadi kami mengatakan selamat bersaksi. Tuhan pasti membuatmu lebih nyata lagi dalam kehidupan kasih. Kasih itulah yang akan kita jalani, dan kasih ini akan menuntun kita sampai ke surga kelak. Jika kita mengakhiri hidup, Tuhan akan menyambut kita dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Dan teruslah berserah, karena Dialah yang Maha Besar. Sembahlah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Saudara-saudara, merespon firman ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana untuk mengakui orang yang hidup dan yang aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita satukan hati, kita menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa, berkatilah puji kasih-Nya dalam perjalanannya, dalam terang kasih Tuhan. Mampukanlah dia untuk menjabarkan nilai kasih di seluruh kehidupan. Ketika dia bekerja, ketika ia menjalani kehidupan secara pribadi, ketika ia menjalani kehidupan bersama-sama dengan keluarga, ketika dia sedang membangun kerajaan, Tuhan menyertai. Berkati Ibu Ronti Pugiwi sebagai ibu baptis saksi, bahkan juga Bapak Ibu. Kami juga mendoakan saudara yang hadir pada saat ini. Secara khusus kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Suki, ayah anda dan yang berkenan hati. Terima kasih, kiranya kasih dan kemurahan Allah melingkupinya dalam seluruh kehidupan. Kami berdoa, berkatilah pelayanan kami sebagai gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati seluruh majelis penatuan diakan. Tuhan memberkati pengurus komisi serta komisi pemuda. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Kami mendoakan mereka yang sakit, Ibu Velma Paswa Waleta, Ibu Moren Hamang, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Munggundak, Ibu Sirti Tiwisela, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Ngurukana, Bapak dan Ibu Mertua dari Penatua Yuling Owa. Kami juga mendoakan Bapak Adrian Purangan di Rumah Sakit Cibubur, Bapak Hans Tondawani. Kami juga mendoakan Saudari Olvin Tadani dan anak terkasih Elsa dari Tuli, mana nanti mungkin akan melaksanakan operasi kecil untuk penjualan bagian matanya. Bapak, biarlah jemaat kasih menyertai saudara-saudari dan anak yang kami doakan. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Ibu Poli Krishna Pagalata Lamba, Bapak Onja Tubondo, Bapak Robin Mangela, Saudara Marcel Mangela, Ibu penyanyi Sigilipu, Mama Diana, juga Teresia Songki. Bapak, biarlah Tuhan kekuatan akan dipenuhkan kepada mereka dalam proses pemulihan. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran, Tuhan berkatilah mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun pernikahan. Hari ini terkhusus untuk pernikahan ke-13 Bapak Evangelis Ritson Manyono dan Ibu Kristina Silva. Tuhan memberkati Marinson dan Ibu Silva. Bahkan juga Tuhan memberkati anak terkasih Carlo. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak daripada COVID-19. Tuhan tolonglah keluarga-keluarga yang kesulitan ini. Berkatilah aksi kami Bapak sebagai wujud kepedulian gereja, aksi Gloria Peduli yang pada bulan Juli ini tetap akan kami laksanakan. Tuhan berkati, Tuhan menyertai kami untuk melaksanakannya. Berkati para pemuda semuanya Tuhan, terutama mempersiapkan acara HUT mereka 20 Juli. Berkati acara webinar yang mereka sedang rancang sehingga berjalankan dengan baik. Kami mendoakan mereka yang dalam perantauan, Jeffrey Tolevo, Yus Gola, Alpinus Bamolele, Albertian Toroliu, Imran Lauri, Roy Lauri, Chris Valenta, Put Mariko, Oli Mariko, Devi Bindu, Jamal Mokiba, Son Saguru, Komi Bangku, Yerobian Pinida,
William B. Lagatondo. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam perantauan, dalam pelayaran, ataupun ketika berlabuh dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari COVID-19, jauhkan mereka dari bahaya. Kami bersyukur atas kelulusan saudari terkasih Gladys Christine Natalia Tokondo. Beberapa waktu lalu Tuhan kiranya menyertainya berencana kerja dan rencana hidup yang hendak ia wujudkan. Kami mendoakan dan bersyukur bersama anak saudari Nadine Inida atas peneguhan CD-nya tanggal 5 Juli yang lalu. Kami bahkan juga bersyukur dengan saudara Vito Mengela atas peneguhan CD-nya hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan Marcelia Timisela yang besok akan tes masuk perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberkati. Kami mendoakan saudari Yanti yang sudah kembali dengan selamat bersama-sama dengan keluarga Hambang Pendeta Henry Bulu dan Lester Tamuni. Tuhan peliharakan Yanti, Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kasih. Kami mendoakan keluarga yang dalam kedukaan, yakni keluarga dari almarhum Bapak Yulpon Ganta. Tuhan memberkati Mama Apol dan anak terkasih Apol. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kami tetap mendukung dalam doa kami, keluarga Umbato Haryanto Ong, keluarga Kambeo Umbato, atas duka cita yang dialami beberapa waktu yang lalu. Demikian juga untuk Chris Bonde atas kedukaan di mana Bunda terkasih telah Engkau panggil kembali. Ya Tuhan, biarlah penghiburan-Mu yang sejati menyertai mereka. Kami berdoa untuk orang tua dimanapun berada, dekat bersama kami atau jauh bersama kami, ada di kampung-kampung dimanapun berada. Tuhan tolonglah, berikan kekuatan dan damai sejahtera. Kami mendoakan semua anak-anak dimanapun berada, Tuhan pimpin mereka. Sertai kami ya Bapa, terutama dalam melewati masa pandemi COVID-19. Kami mendoakan panitia pembangunan yang sebentar sore akan melaksanakan rapat online lewat Zoom meeting. Tuhan memberkati rencana mereka untuk bertemu secara online sebentar sore. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Kami mendoakan para pendeta di lingkungan pelayanan kami, Pendeta yang Cenubi, Pendeta yang Solo, Pendeta Bogor Siri, Pendeta yang Tomana, Pendeta Sinar Putosi, Pendeta Agung Tauno, Pendeta Dian Katigu, Pendeta Afi Sairat Kantipoti, Pendeta Hantu Yulur, Evangelis Bikson, dan pendeta-pendeta yang lain yang ikut bersama-sama kami dalam pelayanan. Kami mendoakan tempat ini GPN Galilea, kami mendoakan pelayanan GPN, pelayanan pendeta, pelayanan majelis, bahkan seluruh jemaat. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolong dan sertailah keutuhan bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati para aparat yang berjuang untuk ketertiban. Tuhan memberkati seluruh tenaga medis yang berjuang untuk mengatasi COVID-19 terhadap pasien-pasien yang tertular. Tuhan memberkati daerah kami di Sulawesi. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja, bahkan juga oleh pemerintah di sana. Tuhan memberkati semua daerah yang mengalami konflik ataupun kesusahan. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk gereja-gereja di DKI. Tuhan berkati kami supaya dalam satu kasih akan dapat mewartakan kabar baik untuk semua orang. Bapa, kami mendoakan semua saudara yang beribadah pada saat ini di rumah-rumah. Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka. Kami mendoakan anak-anak Elsafan atau keluarga besar Elsafan yang hari ini ikut ibadah live streaming GKST Gloria Jakarta. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami mendoakan keluarga besar Elsafan atas duka cita meninggalnya Ibu Teresia Francisca, anggota Badan Pengawas Yayasan yang meninggal tanggal 10 Juli kemarin. Tuhan hidupkan keluarga besar Elsafan atas duka itu. Kami mendoakan keluarga Osman Sidabalo dan Ibu Elan Langkai. Tuhan berkati rencana mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda Adi dan Dewi Murni, Eko dan Peti yang sedang menanti hari kelahiran buah hati mereka. Kami mendoakan Hendro dan Risma. Tuhan berkati keluarga muda ini, David Puikelu dan Jane Octavia serta anak terkasih Ray dan Olivia Pan Puikelu.
juga keluarga muda Indra Tulisumbi dan Indah Puspita dengan anak terkasih yang telah Engkau karuniakan Ivana Alfred Tulisumbi. Seluruh hidup mereka kami bawa ke dalam tangan Tuhan menyertai, pimpin kami dari Tuhan, sertai perjalanan dan langkah kami. Biarlah pertolongan Tuhan penuh atas kami. Semua doa kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk memberi persembahan syukur sebagai tanda ikut serta dalam korban Yesus Kristus dengan rela. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu berbani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Untuk berikan persembahan kita menyanyi PKJ 107 di sini membawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku sangat berkenan. Berapa tiada Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami ini Tuhan menyanyikan kasih kepada yang lemah. Berikanlah nama-Mu Tuhan, berikanlah kami bisa bekerja. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini kami datang Tuhan, membawa sesuci dari hati. Bersatukanlah kami Tuhan, menunjuk kebenaran dan keadilan-Mu. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Untuk menerapkan persembahan kita, saya semua diberi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan teruskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja. Amin. Silakan berdoa. Shalom. Shalom. Mohon
perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Majelis Jemaat GKSD Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Pinehas dan Jenny, majelis bertugas, organis, kantoria, dan puji-pujian dari RP. Tuhan memberkati untuk setiap pelayanannya hari ini. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum dalam warta jemaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kebaktian live streaming minggu depan, hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.00. Mohon perhatian dan partisipasi warga jemaat. Ibadah online Pemuda Gloria hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 akan dilaksanakan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Warta nikah. Bila Tuhan berkenan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, Majelis Jemaat GKSD Gloria Jakarta akan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri pasangan calon mempelai pertama Frans Romanus Sinaga, jemaat anggota Sidi Jemaat GKSD Gloria Jakarta, dengan Virginia, jemaat GKSD Gloria Jakarta. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2020, waktu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di GPN Galilea. Bimbingan pranikah, sekali lagi, Sabtu 25 Juli 2020. Bimbingan pranikah akan dilaksanakan secara online atau secara Zoom pada tanggal 14, 21, dan 23 Juli 2020 pukul 19.00 WIB. Pasangan calon mempelai kedua, Florence Ronda Tuange, jemaat GKSD Gloria Jakarta, dengan Puji Asmiati, jemaat GKSD Gloria Jakarta. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, waktu pukul 15.00 WIB, yang akan bertempat di GPN Galilea. Bimbingan pranikah akan dilaksanakan secara online atau secara Zoom pada tanggal 13, 20, dan 22 Juli 2020 pukul 19.00 WIB. Rapat Panitia Pembangunan. Rapat Panitia Pembangunan GKSD Gloria Jakarta akan dilaksanakan secara online atau lewat Zoom pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 18.00 WIB. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh panitia pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 2020. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkatnya dalam menjalani hari-hari hidup selamanya. Aksi Gloria Peduli. Majelis Jemaat akan melaksanakan aksi Gloria Peduli dalam bentuk penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 pada akhir Juli ini. Mohon dukungan warga jemaat bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini dapat mengirimkan dananya ke rekening bendahara jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan ataupun bantuan dananya untuk menunjang pelayanan GKSD Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita saat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Songsonglah masa depanmu sebagai masa yang penuh anugerah Tuhan. Yakinlah akan janjinya, Dia akan memimpin dan menyelamatkan hidup. Kumandang suara dari sorga, irilah rayamu. Banyak jiwa dalam bersemangat, irilah rayamu. Irilah berita Injil, menyatakan yang terang. Irilah berita Injil, menyatakan yang terang. Jangan kita tinggal diam mendengar, irilah jalanmu. Injil Tuhan haruslah kita sambut, irilah jalanmu. Irilah berita Injil, menyatakan yang terang. Irilah berita Injil, menyatakan yang terang. Jemaat, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Shalom.
Amin.